A. Konsep dasar risiko. Satu hal bahwa dalam kehidupan ini setiap orang pasti akan berhadapan yang disebut risiko. Risiko adalah suatu keadaan tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian. Keadaan memburuk karena terjadinya suatu peristiwa. 2. Risiko suatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kesimpulan dari risiko yaitu suatu ketidaktentuan yang mungkin melahirkan kerugian. Di sini juga ada 4 cara menyikapi risiko. Di antaranya 1. Menghindari risiko, 2. Mengurangi risiko, 3. Membagi risiko, 4. Mengalihkan risiko. Disinilah yang disebut asuransi. Berkaitan dengan risiko dalam asuransi kita kenal dengan istilah yaitu 1. Perils, 2. Hazards, 3. Kerugian. Saya akan melanjutkan tentang macam-macam risiko. Macam-macam risiko diantaranya terbagi 2 bagian. Yang pertama, risiko yang dapat diasuransikan. Yang kedua, risiko yang tidak dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan diantaranya yang 1, risiko atas harta benda, kerugian langsung dan kerugian tak langsung. Yang kedua, risiko atas diri seseorang, contohnya mati muda, ketidakmampuan fisik, usia lanjut, dan pengangguran. Yang ketiga, risiko tanggung gugat, contohnya penggunaan kendaraan bermotor, penempatan atau pemakaian bangunan, pergerakan orang, produksi barang, dan kesalahan sebagai profesional. Yang kedua, yaitu risiko yang tidak boleh diasuransikan. Di antaranya yang pertama, risiko pasar, contohnya perubahan harga, konsumen yang berbeda-beda, perubahan selera, dan persaingan. Itu termasuk ke risiko pasar yang tidak bisa diasuransikan. Yang kedua, risiko teknis, contohnya tidak berfungsinya mesin-mesin secara ekonomis, kegagalan memecahkan masalah teknis, kesulitan bahan baku, kesalahan pemilihan mesin, dan sebagainya. Nah, itu 2 poin, risiko pasar dan risiko teknis tidak bisa diasuransikan. Dalam hal tertentu, risiko yang tidak dapat diasuransikan dapat menjadi risiko yang dapat diasuransikan, terutama bila risiko menyangkut visi-misi pemerintah atau ditanggung oleh asuransi milik negara. Selanjutnya tentang sifat, sumber, dan pengukuran risiko. Risiko tumbuh dari sebuah sumber-sumber risiko. Di antaranya banyak hal yang menjadi sumber-sumber pokok sebuah risiko. Di antaranya yang pertama yaitu lingkungan fisik. Contohnya bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, gempa, badai, dan topan. Itu termasuk ke sumber risiko dari lingkungan fisik kita. Yang kedua, dari lingkungan sosial. Contohnya kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemukulan pegawai, maupun perampokan. Itu menjadikan sumber lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu dari lingkungan politik. Contohnya perubahan perundang-undangan atau aturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan. Itu masuk ke sumber lingkungan politik. Yang selanjutnya lingkungan legal. Contohnya gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan dari operasional. Salah satu contohnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer yang menjadikan sebuah sumber berlangsungnya sebuah operasional perusahaan. Dan yang selanjutnya lagi ada dari lingkungan ekonomi. Salah satu contohnya kelesuan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali,
Itu termasuk ke dalam sumber lingkungan ekonomi. Ada juga sumber risiko yang dari konsumen. Contohnya keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau membeli produk perusahaan. Konsumen merasa rugi, kemudian menuntut perusahaan tersebut. Nah, jadi itu dampak sumber risiko dari konsumen. Ada juga dari supplier. Contohnya pemasokan dari supplier yang tidak sesuai atau tidak sesuai yang kita harapkan. Bisa barangnya tidak sesuai pesanan atau juga barangnya jelek ataupun sebagainya, itu dari supplier kita. Dan yang selanjutnya terjadinya sebuah persaingan yang memberikan sumber risiko. Pesaing yang meluncurkan produk baru yang lebih baik dari perusahaan kita. Pesaing menurunkan harga yang lebih murah, mengakibatkan konsumen-konsumen kita berpindah ke perusahaan tersebut. Jadi sebuah sumber risiko. Dan juga yang terakhir adalah dari regulator. Contohnya perusahaan gagal mematuhi perusahaan yang berlaku. Perubahan perundangan yang berlaku mengakibatkan perusahaan rugi. Nah, itulah dari sumber-sumber yang dapat mengakibatkan risiko itu bisa terjadi. Pengukuran risiko. Mengukur risiko membantu perusahaan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang menghadang. Menganalisis dampak risiko terhadap kinerja perusahaan. Melakukan prioritas risiko berdasarkan narasi, menggunakan kualifikasi risiko sebagai dasar pengambilan keputusan. Tipe-tipe risiko teknis pengukuran. Ke-1, risiko pasar, menggerakkan harga pasar par. Kedua, risiko kredit, kegagalan pihak ketiga, analisis kelayakan kredit. Ketiga, risiko perubahan tingkat bunga, dampak perubahan suku bunga, analisis jangka waktu durasi. Keempat, risiko operasional, kerugian internal, matriks frekuensi signifikasi. Kelima, risiko kesehatan, ancaman kesehatan karyawan, probabilitas, mortalitas, dan mortalitas. Yang keenam, risiko teknologi.